Ya, semakin nyata 4 pemain Liga Jerman dukung Daniel Klein untuk bela timnas Indonesia. Pandit ini bocorkan percakapan dengan Erick Thohir soal naturalisasi pemain grade A siap-siap kecewa gagal bela timnas Indonesia nih. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, pemain-pemain Liga Jerman secara serentak memberikan dukungan agar kiper keturunan yang bernama Daniel Klein dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Dukungan ini nampak di unggahan Daniel Klein di media sosial Instagram miliknya. Terlihat para pemain Liga Jerman memberikan komentar dengan menggunakan bahasa dan simbol bendera Indonesia. Saya juga akan datang ke Indonesia. Komentar rekan setim Daniel Klein di SV Sandhausen yang bernama @dv_ehlik. Masa depan Indonesia, komentar pemain Karlsruher SC yang bernama @David Harold. Ya, bermainlah dengan sangat baik bro dengan bendera Indonesia. Komentar rekan setim Daniel Klein juga. Dan kakak permainan yang kuat, bendera Indonesia. Komentar rekan setimnya yang lain yang bernama @richie1102. Ya, komentar-komentar dukungan dari rekan setim ataupun pemain Liga Jerman lainnya di unggahan Daniel Klein pun kemudian menarik atensi netizen. Sebagian merasa para pemain Liga Jerman ini mendukung Daniel Klein menjadi WNI agar bisa membela timnas Indonesia. Sedangkan sebagian netizen lainnya merasa komentar para pemain Liga Jerman ini sebagai sindiran karena banyaknya netizen tanah air yang mengajaknya membela timnas Indonesia. Ya, terlepas dari komentar-komentar dan dukungan dari rekan setimnya serta pemain Liga Jerman itu, memang banyak netizen yang ingin jika PSSI menaturalisasi Daniel Klein. Keinginan tersebut lahir menyusul kasus Martin Paes yang sampai sekarang belum menemui titik terang di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Belum lagi dengan kabar bahwa Emil Audiro Mulyadi secara terang-terangan menolak dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Maka dengan kondisi tersebut, banyak netizen merasa jika Daniel Klein bisa menjadi opsi untuk mengawal gawang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlebih Daniel sempat mengaku dia sudah dihubungi oleh Fadly Bahdim dan terbuka untuk membela timnas Indonesia. Sebagai informasi, Daniel Klein merupakan pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Jerman. Ia punya darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Bali. Kiper berusia 23 tahun ini pun lahir dan besar di Jerman. Dan dalam karirnya ia pernah menimba ilmu di Akademi Hoffenheim dan membela klub kasta teratas yakni FC Augsburg. Saat ini Daniel Klein sendiri sedang dipinjamkan ke SV Sandhausen yang berkiprah di kasta ketiga Liga Jerman atau 3 Fußball-Liga. Peminjamannya akan berakhir per 30 Juni ini dan kiper berpostur tinggi 191 cm ini akan kembali ke FC Augsburg sampai menunggu kejelasan nasibnya yang akan habis kontrak pada 2025 nanti. Ya, sementara itu pandit senior Roni Pangemanan mendapatkan informasi yang terbaru dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal beberapa pemain keturunan yang akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat PSSI dituntut untuk menambah pemain-pemain keturunan. Apalagi timnas Indonesia berpotensi bertemu dengan raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan juga Arab. Oleh karena itulah PSSI dikabarkan terus mencari pemain-pemain keturunan di Eropa yang bisa dinaturalisasi dan memperkuat skuad Garuda. Beberapa pemain yang digadang-gadang akan memperkuat tim asuhan Sinteyong tersebut diantaranya adalah Oli Romeni, Jero Ritwald, dan juga Kevin Dix. Terkait perkembangan ketiganya, Roni Pangemanan atau akrab disapa dengan Bung Ropan sempat bertanya lewat pesan singkat kepada Erick Thohir. Saya coba bertanya, banyak netizen berharap Pak Ketua datangkan Jero termasuk Kevin Dix dan juga Romeni, ujarnya. Akan tetapi Bung Ropan menyatakan bahwa salah satu pemain keturunan grade A akan cukup sulit untuk dinaturalisasi. Sosoknya yaitu adalah Jero Ritwald, pemain asal Belanda yang musim lalu bermain untuk Crystal Palace. Kalau Jero itu berat ya, kalau Kevin dan Ole itu sedang diusahakan, ujarnya. Erick Thohir, kata Bung Ropan, tidak merinci alasan Jero Ritwald sulit untuk dinaturalisasi. Namun dia berasumsi bahwa Jero pernah membela timnas Belanda junior sehingga sulit untuk bermain bagi timnas Indonesia.
Nggak dibicarakan beratnya di mana, tapi saya sudah menangkap kalau berat ini memang agak sulit, ujarnya. Ya, berdasarkan penelusuran dari situs Transfer Market, gelandang berusia 27 tahun ini pernah bermain di hampir seluruh level timnas Belanda. Dia juga pernah dipanggil oleh timnas Belanda senior pada tahun 2015 dan sudah memiliki 3 caps. Kemungkinan besar hal tersebutlah yang membuat Erick Thohir tidak terlalu ngotot untuk menaturalisasi Jero Ridlo. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya memberikan peningkatan target untuk Sinteyong dalam tawaran perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Erick Thohir sudah menyodorkan dokumen pembaruan perjanjian selama 3 tahun ke depan kepada Sinteyong sejak 2 pekan lalu, namun arsitek asal Korea Selatan itu tidak kunjung menekannya. Erick Thohir masih memaklumi karena Sinteyong sedang melakukan pemulihan di kampung halamannya Korea Selatan setelah dirawat di rumah sakit beberapa waktu yang lalu. Ya, banyak yang tentu kami upgrade dan kami lakukan seperti target-target untuk Sinteyong. Saya dididik profesional, Coach Sinteyong dididik profesional. Ya tentu kami harus ada target dalam hidup ya. Kalau tidak ya bukan profesional namanya, kata Erick Thohir. Kontrak 4 tahun plus 6 bulan Sinteyong bersama timnas Indonesia memang akan berakhir dalam hitungan hari pada 30 Juni ini. Sebelum memutuskan untuk memperpanjang perjanjian, Erick Thohir meminta Sinteyong untuk meloloskan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan timnas U23 ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Dan Sinteyong pun berhasil mewujudkan 2 keinginan Erick Thohir tersebut. Bahkan timnas U23 hampir dibawanya menembus Olimpiade Paris 2024 jika tidak kalah di playoff. Kami sudah memberikan final kontrak kepada Sinteyong sejak 2 pekan lalu, tetapi sekarang Sinteyong sedang beristirahat. Kemarin kan Sinteyong ada melakukan kegiatan kesehatan ya yang harus dirawat di rumah sakit. Ya jadi kami masih menunggu recovery-nya dari Sinteyong. Jadi untuk kontrak kami tunggu. Masa saya mengejar-ngejar kontrak orang yang lagi perawatan? Kata mantan bos Inter Milan tersebut.